Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai mutlak. Nilai mutlak ini adalah KD yang pertama pada matematika wajib kelas 10 yang harus kalian kuasai. Nah, yang pertama itu konsep nilai mutlak. Sebelum mengetahui apa sih nilai mutlak, maka renungkan pertanyaan berikut ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang coba kalian renungkan, kalian kira-kira dalam hati kalian. Yang pertama, berapakah jarak antara SMA Negeri 2 Kebumen dan rumah kalian? Kemudian yang kedua, berapakah jarak antara SMA Negeri 2 Kebumen dan SMA Negeri 1 Kutawinangun? Yang ketiga, berapakah jarak antara alun-alun Kebumen dan rumah kalian? Dan yang keempat, berapakah jarak antara Kebumen dan Semarang? Coba kalian pikirkan sesaat mengenai konsep jarak ini. Nah, kalian sudah mengira-ira jawabannya kan dalam hati? Nah, sekarang kalian pikirkan dari keempat jawaban kalian terkait dengan pertanyaan tersebut, apakah ada jawaban yang bernilai negatif? Artinya, adakah di antara kalian yang menjawab jarak antara SMA Negeri 2 Kebumen dan rumah kalian itu negatif 5 km misalnya? Kemudian yang kedua, jarak antara SMA Negeri 2 Kebumen dan SMA Negeri 1 Kutawinangun itu negatif 10 km misalnya. Adakah yang menjawab seperti itu? Yang jawabannya negatif? Ada? Tidak ada ya? Ya, jadi dari keempat jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut itu tidak ada yang bernilai negatif. Ya, jadi jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Jarak tidak pernah bernilai negatif. Itu yang perlu diingat. Kemudian dalam matematika ini terdapat konsep sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif yang disebut dengan nilai mutlak. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan garis bilangan berikut ini. Di sini saya sediakan sebuah garis bilangan yang angkanya sudah saya tentukan dari negatif 4 sampai dengan 4. Jadi kalau garis bilangan itu semakin ke kanan, itu nilainya lebih besar. Jadi negatif 3 itu kan berada di sebelah kanan negatif 4. Negatif 2 di sebelah kanan negatif 3. Otomatis negatif 3 ini lebih besar daripada negatif 4. Negatif 2 juga lebih besar dari negatif 3. Demikian seterusnya hingga ke kanan itu pasti nilainya lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kirinya. Nah, sekarang kalian perhatikan angka 1 dan 0. Jarak dari 1 ke 0 itu berapa? Jarak dari 1 ke 0 ini berapa satuan? 1 atau negatif 1? Ingat, jarak tadi tidak pernah bernilai negatif. Ya, jadi jarak dari 1 ke 0 ini, dari 1 ke 0 ini kan hanya ada satu langkah ya. Jadi satu langkah ini saya anggap sebagai satu kesatuan. Jadi jarak dari 1 ke 0 itu adalah satu satuan ya. Kemudian jarak dari 2 ke 0. Dari 2 ke 0, ini kan jelas ya, 2 satuan. 1, 2. Berarti jarak dari 2 ke 0 adalah 2. Jarak dari 3 ke 0. 3 di sini, 0 di sini. Jaraknya berarti 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Jadi kita tuliskan sebagai 3. Kemudian jarak dari 4 ke 0. 0 di sini, 4 di sini. Jarak dari 0 dan 4 itu adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Kita tuliskan 4.
Kemudian jarak dari negatif 1 ke 0. Negatif 1. Kalau tadi kan positif semua ya. Sekarang kita mencari jarak dari bilangan negatif ke 0. Negatif 1 berada di sini. 0 berada di sini. Jarak antara negatif 1 dan 0 ini kan hanya ada satu satuan ya. Ini 1. Nah, maka kita tulis 1. Jarak tidak pernah negatif. Jarak selalu positif. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau jarak antara SMA negeri 2 Kebumen dan rumah kalian itu kan tidak mungkin negatif 5 km ya, jadi jarak itu selalu positif. Jadi jarak dari negatif 1 ke 0 itu sama dengan 1. Kemudian jarak dari negatif 2 ke 0, negatif 2 berada di sini, 0 berada di sini. Jarak antara 0 dan negatif 2 berarti ada dua satuan, 1, 2. Kita tulis 2. Kemudian jarak dari negatif 3 ke 0, negatif 3 di sini. Untuk mencapai 0 berarti harus melangkah 1, 2, 3. Jadi ada 3 satuan. Kita tuliskan 3. Jarak dari negatif 4 ke 0, negatif 4 di sini, 0 di sini. Jaraknya berarti 1, 2, 3, 4. 4 satuan kita tuliskan di sini yaitu 4 satuan. Jarak dari 0 ke 0 itu sendiri. 0 berada di sini. Kemudian 0 juga berada di sini. Jarak dari 0 ke 0 berarti dia akan diam, tidak bergerak. Tidak ada jarak antara 0 dan 0. Berarti kita tuliskan jaraknya adalah 0. Jadi jarak dari 0 ke 0 adalah 0 satuan. Dia tidak melangkah ke kanan, tidak melangkah ke kiri. Jadi tidak ada jarak antara 0 ke 0. Maka kita tuliskan 0 satuan. Nah, angka-angka ini jadi jarak dari 1 ke 0 1, jarak dari negatif 1 ke 0 juga 1. Kemudian jarak dari 2 ke 0, negatif 2 ke 0 itu nilainya sama yaitu 2. Jarak dari 3 ke 0, negatif 3 ke 0 yaitu 3, sama-sama 3. Kemudian jarak dari 4 ke 0 juga 4, negatif 4 ke 0 juga 4. Nilainya sama. Nah, dari sini apa yang dapat kalian simpulkan mengenai definisi nilai mutlak? Sekarang perhatikan. Jarak dari 1, 2, 3, 4 ini kan positif. Bilangan positif. Ke 0 itu juga hasilnya positif. Jarak dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 ke 0 ini juga ternyata hasilnya positif. Jadi kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan mengenai definisi nilai mutlak? Jadi definisi nilai mutlak kita ambilkan dari konsep jarak ini. Ya, jadi nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut terhadap titik acuan 0 pada garis bilangan. Jarak bilangan tersebut terhadap titik acuan 0 pada garis bilangan. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dalam matematika itu terdapat konsep sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif yang disebut dengan nilai mutlak. Jadi kalau nilai mutlak dari 1 ya 1, dari 2 ya 2, dari 3 itu ya 3, 4 itu 4. Kemudian nilai mutlak dari negatif 1 itu yaitu 1, negatif 2 yaitu 2, negatif 3 yaitu 3, negatif 4 yaitu 4. Jadi nilai mutlak itu hasilnya tidak ada yang bernilai negatif. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai lambang dan definisi nilai mutlak. Pengertian nilai mutlak yang tadi sudah kita peroleh dari konsep jarak, nanti kita akan mendefinisikannya ke dalam notasi matematika. Nah, jika bilangan itu kita lambangkan dengan X, jadi untuk setiap itu lambangnya seperti ini ya. Seperti huruf A yang terbalik. Untuk setiap X, anggota itu berarti seperti huruf E, anggota himpunan bilangan real. Untuk setiap X anggota himpunan bilangan real, maka nilai mutlak dari X
itu dilambangkan dengan dua garis sejajar yang mengapit X, ya. Dilambangkan dua garis sejajar yang mengapit X. Jadi lambangnya seperti ini. Nilai mutlak X, lambangnya seperti ini. Tadi di awal itu kan kita sudah mencari jarak bilangan terhadap titik 0 ya, yang disebut sebagai nilai mutlak yang hasilnya itu tidak pernah negatif. Nah, tadi angka-angka tadi yang sudah kita bahas di depan itu kita tuliskan dalam lambang nilai mutlak. Jadi jarak bilangan 1 terhadap 0 itu kan tadi 1 ya, bisa kita tuliskan jadi nilai mutlak 1 sama dengan 1. Nilai mutlak 1 itu artinya berarti jarak dari 1 terhadap 0, yaitu 1. Ingat, jarak 1 terhadap 0. 1. Jarak itu selalu positif ya. Kemudian tadi jarak 2 terhadap 0 bisa kita tuliskan dengan lambang nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari 2. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Kemudian jarak dari 3 ke 0 bisa kita tuliskan nilai mutlak 3 sama dengan 3. Kemudian jarak 4 terhadap 0 bisa kita tuliskan nilai mutlak 4 sama dengan 4. Kemudian untuk yang bilangan negatif tadi, jarak dari negatif 1 terhadap 0 berarti nilai mutlak dari negatif 1 sama dengan berapa tadi? Ya, 1 ya. Jadi jarak bilangan negatif 1 dan 0 yaitu 1. Jarak tidak pernah negatif. Kemudian jarak negatif 2 terhadap 0 bisa kita tuliskan mutlak negatif 2 sama dengan 2. Mutlak negatif 3 tadi sama dengan 3. Kemudian nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan 4. Nah, sebelum kita mendefinisikan nilai mutlak ke dalam notasi matematika, sekarang perhatikan terlebih dahulu angka-angka ini ya. Perhatikan terlebih dahulu. Sekarang perhatikan, ini tadi lambang tanda mutlak, jangan lupa 2 garis lurus yang sejajar. Ya, lurus. Nah, kalau angka di dalam tanda mutlak ini positif, ternyata hasilnya positif. Angka di dalam tanda mutlak ini negatif, hasilnya juga positif. Nah, coba kalian pikirkan, kenapa kok ini negatif 1 menjadi angka 1, negatif 2 menjadi 2, negatif 3 menjadi 3, negatif 4 menjadi 4. Kira-kira ini diapakan? Negatif 1 itu diapakan biar menjadi 1. Negatif 2 diapakan biar menjadi 2. Negatif 3 diapakan biar menjadi 3. Negatif 4 ini juga diapakan biar menjadi 4. Coba. Negatif 1 menjadi 1 berarti jelas ya, ini dikalikan dengan negatif. Jadi negatif dikalikan negatif 1. Hasilnya kan sama dengan positif 1. Perhatikan yang ini kurung biasa. Kalau ini kurung mutlak lurus. Kalau ini tidak lurus ya. Jadi harus bisa membedakan kurung biasa dan kurung mutlak. Nah, yang ini juga jelas negatif dikalikan negatif 2. Berarti hasilnya adalah positif 2. Yang ini pun juga sama, negatif dikalikan negatif 3, hasilnya sama dengan 3. Yang ini negatif dikali negatif 4, hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang kita perhatikan yang bilangan di dalam tanda mutlak ini positif. Kalau tadi kan kita sudah memperhatikan yang bilangan di dalam tanda mutlaknya ini negatif. Sekarang kita beralih ke yang bilangan di dalam tanda mutlaknya positif. Sekarang diamati. Kalau mutlak 1, ini nilai mutlak 1 hasilnya
1. Nilai mutlak 2 hasilnya 2. Nilai mutlak 3 hasilnya 3. Nilai mutlak 4 hasilnya 4. Jadi kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Kalau bilangan di dalam tanda mutlak itu positif, tetap apa berubah? Ya jelas tetap ya. Jadi kalau bilangan di dalam tanda mutlak itu sudah pasti positif, jelas positif, maka hasilnya yaitu tetap. Nah, ini hasilnya tetap, perlu diingat-ingat. Nah, kalau bilangannya di dalam tanda mutlak ini negatif, maka hasilnya itu kita kalikan dengan negatif, sehingga menjadi positif hasilnya. Selanjutnya, kita tuliskan bilangan yang tadi sudah kita bahas di awal, tapi belum kita tuliskan di sini, yaitu jarak 0 terhadap 0. Jadi, kita tuliskan nilai mutlak dari 0. Jarak 0 terhadap 0 berarti kan tidak ada jarak ya, yaitu hasilnya adalah 0. Jadi kalau nilai mutlak 0 hasilnya 0. Nilai mutlak yang di dalamnya itu positif itu hasilnya adalah tetap. Nilai mutlak yang di dalamnya itu adalah bilangan negatif, maka kita kalikan dengan negatif. Kemudian tanda mutlaknya ini berubah menjadi kurung biasa. Nah, dari sini bisa kita tuliskan dalam lambang matematika. Nah, sekarang kita bisa mendefinisikan nilai mutlak dalam notasi matematika dengan memperhatikan angka-angka ini tadi ya. Jadi untuk setiap lambangnya seperti A terbalik, untuk setiap X anggota himpunan bilangan real ya. Untuk setiap X anggota himpunan bilangan real, maka nilai mutlak X itu didefinisikan sebagai berikut. Perhatikan angka ini. Jadi kita tuliskan kalau bilangannya itu kita lambangkan dengan X kan berarti menjadi mutlak X. Dia akan bernilai tetap kalau bilangan di dalamnya positif. Jadi nilai mutlak X ini dia akan bernilai tetap X kalau X-nya positif. Positif itu berarti lebih dari 0 ya. Bilangan yang lebih dari 0 itu kan positif. X-nya ini positif. Kemudian dia akan bernilai 0 kalau X-nya 0. Jadi akan bernilai 0 jika X-nya sama dengan 0. Kemudian dia akan dikalikan dengan negatif ya kalau bilangan di dalamnya negatif. Jadi kalau bilangan di dalam tanda mutlak ini negatif, maka nilai mutlaknya kita kalikan dengan negatif. Dan kurung mutlak ini berubah menjadi kurung biasa. Jadi kita kalikan negatif X. Kalikan negatif kalau X-nya negatif atau kurang dari 0. Nah, ini tadi adalah definisi dari nilai mutlak yang akan kita jadikan acuan dalam setiap menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai mutlak. Sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Tadi kan sudah didefinisikan kalau untuk setiap X anggota himpunan bilangan real, nilai mutlak X itu akan bernilai X jika X-nya positif, akan bernilai 0 jika X-nya 0, dan akan dikalikan dengan negatif kalau X-nya itu bilangan negatif. Jadi kalau saya berikan contoh di sini, misalnya kita mau menentukan nilai mutlak dari negatif 15 misalnya. Nah, untuk menentukan hasil dari nilai mutlak negatif 15, sekarang kita perhatikan dulu. Jadi, langkah pertama yang harus diperhatikan, kita harus teliti. Bilangan yang ada di dalam tanda mutlak, diperhatikan negatif 15. Negatif 15 ini positif atau negatif? Kalian harus menentukan dulu ini positif atau negatif. Nah, di sini kan jelas negatif ya. Nah, jelas negatif.
Sudah ada tulisannya jelas banget ini kalau negatif 15 itu negatif. Nah, karena ini negatif, maka untuk menentukan nilai mutlak dari negatif 15, kita lihat kembali di sini definisinya. Kalau X-nya negatif, maka hasil dari nilai mutlak X itu kita kalikan dengan negatif. Nah, karena ini negatif, maka ini kita kalikan dengan negatif, negatif, kemudian tanda mutlak yang tadi itu berupa dua garis lurus yang sejajar, dua garis tegak ini yang sejajar ya. Nah, itu berubah menjadi kurung biasa. Kurung biasa. Jadi ini tidak lurus kurungnya. Negatif 15. Kemudian negatif kali negatif sudah pasti positif. Jadi 15. Seperti ini. Intinya kalau semua bilangan dimutlakan itu hasilnya tidak ada yang negatif, selalu positif. Contoh lagi, misalnya di sini kita mau menentukan nilai mutlak dari 2 dikurangi 3 dikalikan 5, misalnya seperti ini. Nah, kalau kalian menjumpai bentuk soal yang seperti ini, maka yang harus kalian perhatikan itu bilangan yang ada di dalam tanda mutlak ini. Selama yang di dalam tanda mutlak ini masih bisa dioperasikan, disederhanakan, maka kita lakukan operasi dulu yang ada di dalam tanda mutlak. Jadi bilangan yang ada di tanda mutlak ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada 2 dikurangi 3 dikali 5. Dari SD sampai SMP kalian sudah pernah mempelajari operasi bilangan ya. Ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan seterusnya. Nah, di sini kalau ada tanda dikurangi dan tanda dikali, maka yang harus kita lakukan adalah kita kalikan dulu ya. Jadi duanya ini kita tuliskan apa adanya dulu. 2 dikurangi 3 kali 5 kita operasikan dulu. 3 kali 5, 15. Nah, maka bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian, bilangan yang ada di dalam tanda mutlak ini kan masih bisa dioperasikan. Kita operasikan terlebih dahulu. 2 dikurangi 15. Jelas negatif 13. Nah, kemudian, kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, kalian amati lagi bilangan yang ada di dalam tanda mutlak itu positif atau negatif. Nah, di sini kan kelihatan ya, ini jelas negatif. Nah, karena ini negatif, maka kita kalikan negatif seperti yang tadi ini. Kalau negatif, X-nya kurang dari 0, maka kita kalikan dengan negatif. Jadi negatif, kurungnya jadi kurung biasa, negatif 13. Negatif kali negatif, hasilnya adalah positif 13. Jadi nilai mutlak dari 2 dikurangi 3 kali 5 itu adalah 13. Itu tadi contoh sederhana soal yang berkaitan dengan nilai mutlak. Berikut saya sajikan 10 contoh soal bentuk lain dari nilai mutlak. Yang pertama, silakan diamati baik-baik. Yang nomor satu ini diminta menentukan nilai mutlak dari 13. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, langkah pertama untuk menyelesaikan soal nilai mutlak adalah kita amati dulu. Kita amati dulu yang ada di dalam tanda mutlak ini bernilai positif atau negatif. Itu kita tentukan dulu ya. Jadi yang nomor satu ini nilai mutlak dari 13. 13, kita amati 13, jelas positif ya, 13 itu kan bilangan positif. Nah, bilangan positif, sesuai dengan definisi nilai mutlak tadi, kalau di dalam tanda mutlak itu positif, maka dia tetap. Kalau 0, berarti 0. Kalau negatif, berarti kita kalikan dengan negatif. Itu prinsip dari
nilai mutlak ya. Karena ini jelas positif, maka jelas nilainya adalah tetap, yaitu 13. Nomor 1 hasilnya 13. Gampang sekali ya. Nah, kemudian nomor 2. Yang nomor 2. Nilai mutlak dari negatif 25. Ini setipe dengan nomor 1. Nomor 2. Nilai mutlak dari negatif 25. Yang perlu diingat, tadi kita harus teliti bilangan yang ada di dalam tanda mutlak ini positif atau negatif. Kita cermati dulu. Jelas negatif 25 ini bernilai negatif. Kalau 25 itu baru positif. Kalau negatif 25 jelas negatif. Sudah jelas sekali ada tanda negatifnya. Karena negatif, seperti yang tadi saya katakan dan sering saya katakan, kalau bilangan yang ada di dalam tanda mutlak itu negatif, maka kita kalikan dengan negatif. Negatif, kurung mutlak jadi kurung biasa, kita tulis lagi yang ada di dalamnya, yaitu negatif 25. Negatif kali negatif, hasilnya adalah positif. Jadi nilainya adalah positif 25. Itu yang nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 saya rasa tidak ada masalah. Ya, sekarang kita lanjut ke nomor 3 ini. Nomor 3, kita tulis dulu soalnya di sini. Nilai mutlak dari negatif 3/9 dikali nilai mutlak dari negatif 12. Tadi sudah saya katakan berkali-kali, kita harus jeli, cermat, teliti bilangan yang ada di dalam tanda mutlak. Ini negatif 3/9 jelas bernilai negatif ya, ini jelas negatif. Kemudian yang ini negatif 12, ini juga jelas bernilai negatif, ada negatifnya. Maka kalau ini kita buka kurung mutlaknya, tinggal kita kalikan negatif. Jadi kurung biasa negatif 3/9. Kita kalikan dengan, ini kan negatif tadi, negatif dikalikan yang ada di dalam tanda mutlak, yaitu negatif 12. Kenapa ini saya beri kurung lagi? Karena ini ada tanda kali ya, karena ada tanda kali, jadi saya di sini beri kurung lagi biar kalian tidak bingung. Nanti ada kali, ada tanda negatif, kan jadi bingung. Makanya saya kasih tanda kurung. Ini sangat membantu sekali. Nah, ini negatif kali negatif kan positif, jelas 3/9 dikali negatif kali negatif juga jelas positif, jadinya dikali 12. Ini kan bisa dicoret-coret ya. 3 sama 9 disederhanakan jadi ini 3. 3 bisa dicoret dengan 12 jadi 4. Jadi hasilnya adalah 4. Itu adalah penyelesaian untuk nomor 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan penyelesaian contoh soal berikutnya, yaitu nomor 4. Kita tulis lagi di sini soalnya biar gampang. Nomor 4 adalah nilai mutlak dari 3 kali 5 dikurangi 20 dikurangi nilai mutlak dari 1 dikurangi 2 kali 4 dikali nilai mutlak dari negatif 3 ditambah 5. Nah, tadi sudah saya katakan kalau di dalam tanda mutlak itu masih bisa dioperasikan, masih bisa diselesaikan, masih bisa disederhanakan, maka kita lakukan hal itu. Ya, sekarang perhatikan ini. Di dalam tanda mutlak yang pertama ini kan masih ada operasi bilangan 3 kali 5 kurangi 20. Yang ini juga sama, 1 kurangi 2 kali 4. Yang ini juga sama, negatif 3 tambah 5. Masing-masing ini kan ya, masing-masing operasi ini berada di dalam tanda mutlak yang berbeda. Tanda mutlak itu selalu pasang-pasangan ya. Tanda mutlak selalu pasang-pasangan ini. Ada pasangannya semua. Nah, sekarang kita lakukan operasi dulu. Ini yang ada di dalam tanda mutlak yang pertama. Ingat, ini ada perkalian, kemudian
Yang ini pengurangan. Kalau ada perkalian dan pengurangan, maka yang dilakukan adalah perkaliannya terlebih dahulu. 3 kali 5 adalah 15 dikurangi 20. Jangan lupa tanda mutlaknya tidak boleh ketinggalan ya, selalu berpasang-pasangan. Nah, kemudian ini kita amati juga di sini ada pengurangan dan perkalian. Berarti yang harus dioperasikan terlebih dahulu adalah yang perkalian. Jadi satunya kita tulis apa adanya. 1 dikurangi 2 kali 4, 8. Tutup mutlak. Kemudian kita tuliskan lagi operasinya, yaitu kali. Nah, kita selesaikan. Negatif 3 ditambah 5, itu hasilnya adalah 2. Kemudian selama di dalam tanda mutlak itu masih ada operasi, masih bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. 15 dikurangi 20 itu kan masih bisa ya, negatif 5. Kemudian dikurangi 1 dikurangi 8. Nah, itu kan negatif 7. Dikali nilai mutlak 2. Kita tuliskan apa adanya dulu. Nah, sekarang baru ini kita lakukan sesuai dengan definisi nilai mutlak. Yang selalu harus diingat, kita harus mengamati yang ada di dalam tanda mutlak ini bernilai positif atau negatif. Untuk nanti dikembalikan kepada definisinya tadi. Ingat, ini yang di dalam tanda mutlak ada negatif ya, negatif 5. Berarti ini jelas bernilai negatif. Kemudian yang ini juga negatif, negatif 7. Yang ini 2 itu kan positif. Nah, kalau sudah tinggal kita ganti kurung mutlak ini menjadi kurung biasa. Kita ganti menjadi kurung biasa seperti yang sering saya katakan dari awal tadi. Kalau yang di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif, maka kita kalikan dengan negatif. Kurung mutlak menjadi kurung biasa. Tuliskan apa adanya di dalam tanda mutlak, yaitu negatif 5. Dikurangi. Kurangi ini ya. Nah, jadi kurangi ini berasal dari sini. Kemudian ini juga negatif. Karena negatif seperti biasa, maka menjadi negatif. Negatif. Nah, yang di dalam tanda mutlak, tulis lagi negatif 7. Jangan keliru ya negatifnya. Ini tanda seperti ini jadi ada 3. Tadi kan yang ini berasal dari ini. Kemudian karena ini bernilai negatif, maka menjadi ini. Dikalikan negatif. Negatif, negatif 7. Kemudian dikalikan, nah yang ini 2. Bernilai positif, berarti tetap ya, tidak berubah. Kita tuliskan 2. Nah, kemudian negatif kali negatif, berarti positif. 5. Nah, dikurangi negatif kali negatif, positif, berarti 7. Kemudian dikalikan 2. Nah, sampai di sini kalian juga harus jeli, jangan keliru. Ini ada dikurangi dan ini ada dikali. Kalau ada pengurangan dan perkalian, maka yang harus diselesaikan dulu adalah perkaliannya. Ya, jadi kita kalikan dulu. 5 dikurangi 7 kali 2 adalah 14. 5 dikurangi 14 berarti nilainya adalah negatif 9. Nah, hasil akhirnya adalah negatif 9. Jadi, kalau ada soal nilai mutlak, penyelesaiannya yang harus diingat itu adalah kalian harus jeli. Yang ada di dalam tanda mutlak itu dicek dulu apakah hasilnya positif ataukah hasilnya negatif. Kemudian kembalikan ke definisi yang sudah tadi kita peroleh. Lanjut, soal nomor 5. Ini ya, kita tuliskan soalnya biar gampang. Kalian juga boleh nyoba sendiri dulu, kemudian nanti dicocokkan jawabannya dengan yang di sini juga boleh ya, untuk menguji kemampuan kalian dan pemahaman kalian, apakah sudah benar-benar paham atau belum. Ya, nilai mutlak dari 2x dikurangi x kuadrat untuk x sama dengan negatif 3. Nah, kalau menjumpai soal seperti ini kan sudah ditentukan, kalian diminta mencari nilai dari
nilai mutlak dari 2x dikurangi x kuadrat kalau x-nya sama dengan negatif 3. Nah, kalau seperti ini, ya langsung saja berarti x-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi 2 kali 2x kan berarti 2 kali x. 2 kali negatif 3, x-nya diganti negatif 3 ya. Ikuti ini, x kuadrat berarti negatif 3 dikuadratkan. Seperti biasa, kalau yang di dalam tanda mutlak ini masih mengandung operasi bilangan, maka kita operasikan terlebih dahulu. 2 kali negatif 3, berarti kan negatif 6, dikurangi negatif 3 dikuadratkan, berarti kan kalau 3 kuadrat itu kan 3 kali 3. Kalau negatif 3 kuadrat, ya berarti negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif, positif ya, jadinya negatif 3 kali negatif 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah gampang berarti ya. Tinggal kita operasikan lagi. Selagi masih bisa dioperasikan, kita operasikan dulu. Yang di dalam itu harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Negatif 6 dikurangi 9 itu adalah negatif 15. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, tinggal kita amati, kita jeli yang ada di dalam tanda mutlak ini bernilai positif atau negatif. Karena ini negatif 15, sudah pastikan negatif ya, negatif. Nah, kalau negatif, berarti seperti yang berkali-kali saya sampaikan, kalau negatif berarti ketika tanda mutlaknya ini dibuka, berubah menjadi dikalikan negatif. Kurung mutlak jadi kurung biasa, negatif 15. Negatif kali negatif 15 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah 15. Nah, setelah ini kita akan membahas nomor 6. Kalau kalian ingin mencoba terlebih dahulu tidak apa-apa. Silakan kalian coba yang nomor 6, kemudian nanti kalian cocokkan jawaban kalian dengan apa yang akan saya sampaikan nanti, apakah sudah sama ataukah belum. Kalau belum sama berarti mungkin kalian masih kurang memahami. Kalau sudah sama ya berarti kalian sudah paham, benar-benar paham apa yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6. Diketahui fx-nya itu adalah nilai mutlak dari 2x dikurangi 7. Ini fx. SMP kalian sudah pernah mempelajari mengenai materi fungsi ya, ada domain, ada kodomain, dan sebagainya, ada rank. Nah, di sini kita ingat kembali ketika kalian sudah pernah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi, kalau diketahui fx itu sama dengan mutlak 2x dikurangi 7, maka nilai dari f0 itu kan x-nya tinggal diganti 0 ya, sama seperti SMP. Hanya bedanya SMP itu tidak ada tanda mutlaknya ya. Fx adalah ini, berarti kalau f0 itu x-nya tinggal kita ganti dengan 0. 2 kali 0 dikurangi 7. 2 kali 0 itu adalah 0 dikurangi 7. 0 dikurangi 7 berarti sama dengan nilai mutlak dari negatif 7. Nilai mutlak dari negatif 7, ingat yang ada di dalam tanda mutlak negatif, berarti kita kalikan negatif. Negatif kali negatif 7. Negatif kali negatif adalah positif. Ini F0-nya 7. Kemudian yang kedua kita butuh F5. Kita cari dulu F5. Kalau F0 X-nya diganti dengan 0, kalau F5 ya berarti X-nya diganti dengan 5. 2 kali 5 dikurangi 7. Berarti sama dengan 10 dikurangi 7. 10 dikurangi 7 itu kan nilainya adalah 3 ya. Nilai mutlak dari 3 positif. Ini kan positif, berarti tetap 3. Nah, yang terakhir kita butuh F2, berarti kita cari F2-nya. F2 berarti X-nya diganti 2. 2 kali 2 dikurangi 7. Berarti 2 kali 2 itu adalah 4. Kurangi 7 sama dengan negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 jelas negatif, berarti kita kali negatif. Negatif kali negatif 3, berarti sama dengan 3. Nah, kemudian yang ditanyakan kan F0 dikurangi F5 ditambah
F2. Yang ditanyakan adalah F0 dikurangi F5 ditambah F2. F0 tadi sudah ketemu 7, berarti kita tuliskan 7. Dikurangi F5-nya adalah 3, ditambah F2-nya adalah 3. Berarti 7 dikurangi 3 adalah 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi hasil akhirnya adalah 7 untuk yang nomor 6. Berikutnya nomor 7. Ya, biar gampang seperti biasa kita tuliskan lagi soalnya di sini. Nomor 7. Nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak 4 dikurangi nilai mutlak 6 dikurangi nilai mutlak 9. Nah, perhatikan. Kalau tadi itu tanda mutlaknya kan hanya sepasang. Nah, kalau di sini ada tanda mutlak di dalam tanda mutlak. Jadi ada banyak tanda mutlak di sini. Ini caranya sebenarnya gampang sekali, tinggal ketelitian kalian. Ya, kalau kalian menjumpai bentuk soal yang seperti ini, ada banyak sekali tanda mutlak, kalian cari bilangan yang ada di paling dalam. Cari bilangan yang ada di paling dalam, yaitu bilangan yang ada di dalam tanda mutlak yang diapit oleh 2 garis tegak yang sejajar. 2 garis lurus tegak yang sejajar. Nah, sekarang perhatikan, sekarang 2. 2 ini kan hanya 1 ya, 1. Nah, 1 di sebelah kiri. Kemudian berarti bukan 2. 4 juga hanya 1. Nah, dikurangi 6 juga hanya 1. Dikurangi, nah ini 9. 9 ini kan jelas ya, di kiri ada tanda mutlak, di kanan ada tanda mutlak. Berarti yang paling dalam itu adalah 9. Maka itu yang kita selesaikan terlebih dahulu. Yang lain tulis apa adanya. Yang belum diselesaikan, ditulis apa adanya. Nah, maka ini kita tuliskan 2 ditambah 4 dikurangi 6 dikurangi. Nah, ini kan tadi mutlak 9 kan jelas positif ya. Positif berarti tetap 9. Nah, tanda mutlaknya sudah hilang kan? Karena ini sudah dihitung ya, dikeluarkan. Jadi 9. Kita tutup tanda mutlaknya. Nah, berarti tanda mutlaknya ini sudah berkurang. Kalau tadi kan ada 4 pasang. 1, 2, 3, 4. Sekarang tinggal 3. 1, 2, 3. Kenapa tinggal 3? Karena tadi ini yang 9 ini sudah dikeluarkan dari tanda mutlak. Jadi tanda mutlaknya sudah hilang sepasang. Nah, kemudian kita amati dulu. Amati lagi. 2, 4, 6 dikurangi 9. Oh, ini berarti ada operasi yang ada di dalam tanda mutlak. Ini ya, sepasang. Nah, ini kan jelas nih, kelihatan sepasang. Jadi kita cari bilangan yang diapit oleh sepasang tanda mutlak. Yang lain tulis apa adanya. 2 ditambah 4 dikurangi nilai mutlak dari 6 dikurangi 9 negatif 3. Kurung, kurung, kurung. Masih ada 3. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, sama seperti tadi awal. Nah, tadi yang kedua ini kan seperti biasa yang sering saya katakan, kalau yang di dalam tanda mutlak ini masih bisa dioperasikan, operasikanlah. Kemudian ini langkah yang ketiga, sama seperti yang tadi, kita harus mencari bilangan yang paling dalam, yang diapit oleh tanda mutlak. Ini kan 1. Nah, berarti ini kan jelas nih, diapit oleh 2. Diapit oleh sepasang tanda mutlak, kanan dan kiri. Ya. Yang lain kita tulis apa adanya. 2 ditambah 4 dikurangi nilai mutlak dari negatif 3. Karena negatif, seperti biasa kita kalikan dengan negatif. Untuk menghilangkan tanda mutlaknya ya. Tanda mutlaknya berubah menjadi kurung biasa. Ini kita buat kurung, karena negatif bertemu negatif nanti biar tidak bingung. Yang ini tadi jadi negatif ya. Negatif, jadi kurung biasa yang di dalamnya negatif 3. Jadi jangan bingung, negatif ini berasal dari sini, tanda negatif ini atau tanda dikurangi ini berasal dari sini, kemudian negatif ini yang dari sini, yang negatif 3 ini yang ada di dalam tanda mutlak. Kemudian kita buat kurung mutlak.
1, 2. Menjadi 2 karena yang tadi nilai mutlak dari negatif 3 ini sudah kita selesaikan. Jadi sepasang tanda mutlaknya sudah hilang, tinggal sisa 2 saja. Kemudian kita hitung seperti biasa, 2 ditambah 4 dikurangi negatif ketemu negatif kan positif. Jadi ini positif 3. Sama dengan seperti biasa, 2 ditambah, operasikan dulu, 4 dikurangi 3, ini kan dalam satu tanda mutlak ya. Dalam satu tanda mutlak, jadi kita selesaikan 1. Nah, seperti ini. Sama dengan 2 ditambah. Ini kan diapit oleh sepasang tanda mutlak. Berarti ini kita selesaikan dulu. Nilai mutlak dari 1. 1 jelas positif, jadi tetap ditulis 1. Nah, tanda mutlaknya sudah berkurang, tinggal satu pasang, karena yang mutlak 1 ini tadi sudah dihitung. Jadi hasil akhirnya adalah 2 tambah 1, 3. Nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Ini adalah penyelesaian soal yang nomor 7. Berikutnya kita selesaikan soal yang nomor 8. Soal nomor 8 ini sama persis dengan nomor 7, hanya diganti angkanya saja. Ini untuk menguji pemahaman kalian terhadap soal yang bentuk seperti ini, kira-kira sudah paham atau belum. Tadi kan sudah saya jelaskan ya penyelesaian soal nomor 7. Kalau kalian sudah paham, kalian coba kerjakan yang nomor 8 ini, kemudian kalian cocokkan dengan penjelasan yang akan saya berikan. Ya. Sekarang nomor 8. Tulis soalnya biar gampang. Nilai mutlak dari 1 dikurangi mutlak 2 dikurangi nilai mutlak 3 dikurangi nilai mutlak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, bentuknya sama persis seperti tadi, hanya angkanya saja yang diganti. Kalau menyelesaikan soal seperti ini, seringkali saya sampaikan berkali-kali dari tadi ya, kita harus mencari bilangan yang diapit oleh sepasang tanda mutlak. Jadi kita mencari nilai mutlak dari bilangan yang paling dalam, ya, yang paling dalam. Kalau 1 ini hanya diapit 1, yang kanannya nggak ada. Yang kanan ini kan ikut 2, ya, karena di sini ada tanda pengurangan. Nah, kemudian 2-nya ini juga hanya 1 sebelah kiri, kanannya nggak ada. Meskipun kanannya ada yang ini, tapi ini kan ikut yang ini, yang 3, karena 2 dikurangi, ini ada operasi pengurangan, ya. Kemudian dikurangi nilai mutlak 4, ini juga sama, yang nilai mutlak tanda nilai mutlaknya ini tuh ikut yang 4, karena di sini ada operasi pengurangan. Jadi bilangan yang diapit oleh tanda mutlak, oleh kanan kiri tanda mutlaknya sepasang, itu adalah 4. Maka ini yang kita selesaikan dulu. Yang lain kita tulis apa adanya. 1 dikurangi 2 dikurangi 3 dikurangi. Nah, kalau kalian sudah lancar dari tadi, sudah bisa menghitung nilai mutlak dari kalau positif itu tetap, kalau negatif itu dikalikan negatif, langsung saja. Ya, tidak usah ditulis positif, negatif, begitu tidak usah. Itu kan untuk menuntun saja bagi yang belum paham. Kalau sudah paham, langsung nilai mutlak 4, ya, langsung saja berapa hasilnya langsung tuliskan di sini. Ya. Nah, kalau di sini nilai mutlak 4 ini jelas positif, berarti kalau positif itu adalah tetap. Tanda mutlaknya hilang, berubah menjadi angka 4 saja. Ya, kurungnya berkurang menjadi 3 pasang, karena nilai mutlak 4 tadi sudah dihitung, yaitu 4. Nah, kemudian kita tentukan lagi yang paling dalam. 1 tidak mungkin, 2 tidak mungkin. Nah, yang pasti ini ya, 3 dikurangi 4. Ini kan meskipun ada pengurangan, tapi kan ini satu kesatuan. Jadi di dalam tanda mutlak. Kalau ini kan tidak ya. Kalau ini tanda mutlaknya ini ikut yang sebelah sini. Ya, ikut 3 dikurangi 4. Kita tuliskan apa adanya. 1 dikurangi 2 dikurangi 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Tutup. Ada 3 pasang. Karena tanda mutlak itu selalu berpasang-pasangan. 1 dikurangi 2 dikurangi. Nah, nilai mutlak dari negatif 1 ini kan diapit oleh 2 garis seperti yang sering kali saya sampaikan ya. Maka ini kita selesaikan dulu. Jelas negatif. Nilai mutlak dari negatif 1 itu hasilnya adalah
1 ya. Itu kalau sudah lainnya sudah paham, langsung saja ditulis 1. Ini bagi yang belum paham saja, ditulis dari awal asal usulnya ya. Negatif kalikan negatif 1. Kemudian ini tanda mutlaknya diperhatikan ya, tinggal 2 pasang. Tinggal 2 pasang. Kalau tadi kan 3, karena ini yang atas itu sudah dihitung nilai mutlaknya satu bilangan yaitu negatif 1, maka nilai mutlaknya berkurang tinggal 2 pasang. Kemudian kita tuliskan seperti biasa, 1 dikurangi 2 dikurangi negatif-negatif, berarti hasilnya adalah positif 1. Kemudian hitung lagi, 1 dikurangi ya, yang diapit oleh 2 tanda mutlak kanan kiri, 2 dikurangi 1, 1. Kemudian 1 dikurangi mutlak dari 1, nilai mutlak 1, 1 ya, 1. 1 kurangi 1 adalah 0, nilai mutlak dari 0 yaitu 0 tadi. Berikutnya yaitu nomor 9, kita tuliskan di sini biar nanti menghitungnya gampang, tidak lihat sana sini. Nilai mutlak dari mutlak negatif 1 ditambah 2 kurangi 3 dikurangi nilai mutlak dari 4 dikurangi mutlak 3 dikurangi 5. Nah, ini mirip dengan yang nomor 7 dan 8 ya. Jadi kita cari nilai mutlak yang ada di paling dalam, lapisan terdalam. Jadi kita harus jeli menentukan mana yang ada di paling dalam dan mana yang diapit oleh sepasang nilai mutlak. Kita perhatikan yang di sini, yang sebelah kiri dulu kita perhatikan. Nah, ini kan operasi dikuranginya ini kan ada di luar tanda mutlak ya. Jelas sekali. Yang ini perhatikan, ini nilai mutlak dari mutlak dari mutlak negatif 1 tambah 2 tutup. Oh, ternyata ini diapit oleh 2 pasang. Berarti ini kita selesaikan ya. Kemudian yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan 4 dikurangi nilai mutlak dari 3 dikurangi 5. Oh, jelas ini diapit oleh sepasang tanda mutlak. Yang 3 dikurangi 5 yang diapit ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ini, meskipun ini ada tanda mutlak kiri dan kanan, tapi ini kan ikut yang sebelah sini karena ini ada tanda dikurangi ya. Nah, kita selesaikan. Yang lain tulis apa adanya dulu. Mutlak dari negatif 1 tambah 2 ya. Negatif 1 tambah 2 kan 1, tulis 1. Nah, dikurangi 3. Kenapa pengurang tanda kurang yang ini berada di luar tanda mutlak? Karena ini tadi sudah pas pasangannya ini. Ini pasangannya dengan ini, yang ini pasangan dengan ini. Ya, jadi ini berada di luar tanda mutlak. Kemudian yang ini 4 dikurangi, ini jelas 3 dikurangi 5 adalah negatif 2. Kita tulis negatif 2. Nah, ini juga ya, dari sini juga kelihatan nih, ini pasangannya dengan yang ini. Yang ini pasangannya dengan ini, tanda mutlaknya maksudnya kanan kiri. Nah, yang di dalam tanda mutlak kita selesaikan dulu. 1, mutlak dari 1, jelas 1. Dikurangi 3. Dikurangi mutlak dari 4, dikurangi mutlak dari negatif 2. Ini kan negatif ya, negatif. Jadi kalau dibuka tanda kurungnya jadi negatif. Kurung biasa, negatif 2. Kemudian 1 kurangi 3 adalah negatif 2, dikurangi 4, dikurangi, min ketemu min, nah negatif ketemu negatif, positif 2. Nah, berarti mutlak dari negatif 2, negatif ini ya, jelas negatif. Negatif kali negatif 2, dikurangi mutlak dari 2. Negatif kali negatif, positif. Jadi 2 dikurangi nilai mutlak dari 2 positif, tetap ya 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Soal yang terakhir yaitu nomor 10. Soal nomor 10 ini lain dari soal yang nomor 1 sampai 9 ya. Kalau nomor 1 sampai 9 ini kan tadi kita menghitung. Kalau yang nomor 10 ini kita menyederhanakan. Jadi ada bentuk
nilai mutlak, kemudian kita diminta untuk menyederhanakan. Itu masih mengandung variabel X ya di situ ya. Nah nanti kalau menyederhanakan itu hasil akhirnya boleh masih mengandung X, jadi tidak harus berupa angka. Itu yang perlu diingat-ingat. Jadi bukan selalu harus berupa angka atau bilangan, jadi boleh masih mengandung X, tergantung konteksnya. Yang pertama nomor 10A. Yang pertama nomor 10A, bentuk sederhana dari X dikurangi 2 dari mutlak X juga ditambah mutlak dari negatif 5X. Untuk X-nya kurang dari negatif 2. Nah, ini ada syarat X-nya kurang dari negatif 2. Jadi kalau ada ketentuan X kurang dari negatif 2, ini yang nanti akan kita jadikan sebagai kunci untuk kita menyederhanakan bentuk yang diminta. X kurang dari negatif 2, kalian ambil sembarang X yang kurang dari negatif 2. Bilangan yang kurang dari negatif 2, kalian boleh ngambil sembarang bilangan sesuka kalian. Yang jelas syaratnya harus kurang dari negatif 2. Ingat, kalau dalam garis bilangan itu semakin ke kanan, nilainya itu semakin besar. Jadi negatif 2 di sebelah kanannya itu kan biasanya ada negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu berarti lebih besar dari negatif 2. Kalau yang kurang dari negatif 2, berarti kan yang ada di sebelah kirinya negatif 2 kalau dalam garis bilangan. Masih ingat ya, garis bilangan nih, kalau yang lupa saya buatkan garis bilangan. Yang tadi di awal sebenarnya sudah juga, kalau ini negatif 2, berarti yang di sebelah kirinya itu kan bisa negatif 3, kemudian bisa negatif 5 misalnya. Sebelah kanannya ini bisa negatif 1, kemudian bisa 0, 1, dan seterusnya. Ini adalah garis bilangan. Nah, kalau di sini ada ketentuan kurang dari negatif 2, itu bilangan yang lebih kecil dari negatif 2 itu adalah yang berada di sebelah kiri. Sebelah kiri negatif 2 itu yang lebih kecil. Kalau yang di sebelah kanan negatif 2 ini ke kanan, ini berarti lebih besar. Nah, kalau ini kurang dari, berarti yang lebih kecil, berarti kalian ngambil sembarang bilangan yang ada di sebelah kirinya negatif 2, boleh negatif 3, boleh negatif 4, boleh negatif 5, boleh negatif 100, terserah kalian ya. Misalnya di sini saya mau mengambil bilangan yang gampang saja, kurang dari negatif 2, yaitu negatif 3. Ya, jadi kita ngambil X-nya, misalnya kita ngambil tadi yang lebih kecil dari negatif 2, biar gampang. Ambil X-nya sama dengan negatif 3 ya. X sama dengan negatif 3 ini nanti untuk memudahkan kita dalam menyederhanakan bentuk ini. Apa sih gunanya kita ngambil X sama dengan negatif 3 ini? Jadi kita mengambil X sama dengan negatif 3 ini untuk kita nanti mengetahui ini yang ada di dalamnya itu X-nya itu positif atau negatif ya, sampai dengan negatif 5X. Nah, kemudian kita buat kolom untuk oret-oretan di sini biar gampang. Saya kasih nama buram. Buram ini untuk oret-oretan ya. Yang pertama, tadi kita kan sudah mengambil X sama dengan negatif 3. Yang pertama, yang ada tanda mutlaknya itu yang akan kita gunakan. Yang ada tanda mutlak itu yang akan kita gunakan untuk nantinya kita tentukan positif atau negatifnya. Yang pertama yang ada tanda mutlaknya ini X ya, mutlak X. Yang ada di dalam tanda mutlak itu kan X. Nah, padahal tadi X-nya kan kita ganti sama dengan 3, berarti sama dengan negatif 3. Berarti ini yang pertama ini adalah jelas negatif ya. Jadi ini kita tulis negatif. Kemudian yang kedua ini mutlak X. Sama, berarti kita tulis mutlak dari X-nya sama dengan negatif 3. Berarti hasilnya negatif. Kita tulis negatif di sini. Yang terakhir ini ada nilai mutlak juga dari negatif 5X. Berarti negatif 5X.
Kita tuliskan negatif 5 kali negatif 3. Negatif 5 kali negatif 3 kan jelas positif ya, 15. Jadi ini positif. Yang ketiga ini bernilai positif. Nah, yang perlu kalian ingat, yang diburam ini oret-oretan itu kita ambil yang ada di dalam tanda mutlaknya saja. Yang ada di dalam tanda mutlak yang pertama ini kan X. Kita tulis X. X-nya tadi negatif 3, kita buat jadi sama dengan negatif 3. Jelas negatif. Tulis di sini negatif. Kemudian yang kedua, di dalam tanda mutlak itu X. Berarti kita tulis X lagi. Negatif 3. Negatif yang jelas bilang negatif ya. Kita tulis di sini negatif. Kemudian mutlak yang terakhir yaitu negatif 5X. Yang ada di dalam tanda mutlaknya itu adalah negatif 5X. Jadi kita oret-oretan di sini negatif 5X. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif 3. Kan tadi kita sudah mengambil negatif 3. Kalian boleh mengambil negatif 4, negatif 5, terserah, sama saja. Hasilnya pasti sama. Kemudian ini kita ganti X-nya dengan negatif 3 ya. Negatif 5 kali negatif 3. Negatif kali negatif, ini negatif kali negatif. Dan jelas positif ya. Positif 15. Jadi yang terakhir ini positif. Nah, apa sih gunanya tanda negatif, negatif, positif ini? Jadi, tanda negatif atau positif ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuka kurung mutlaknya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dan sudah kita temukan juga definisinya yang tadi ya. Kalau yang di dalam ini negatif, maka begitu tanda mutlaknya ini dihilangkan, maka ini kita kalikan dengan negatif. Negatif, kurungnya menjadi kurung biasa. Bukan kurung mutlak lagi, X dikurangi 2, nah ini juga negatif, kita kalikan negatif, negatif X lagi. Kemudian ini positif, ditambah positif, berarti kalau positif tetap ya, positif itu kan tetap, kalau negatif tadi dikali negatif. Karena positif tetap, dan yang di dalam tanda mutlak ini negatif 5X ya, kita tuliskan dikurangi atau negatif ini 5X. Nah, kalau sudah sampai sini, tinggal kita buka kurungnya. Negatif kali X ya, berarti negatif X. Negatif kali negatif ini kan positif. Ditambah 2X. Positif kali negatif, jelas negatif. Negatif 5X. Nah, baru setelah ini kita hitung. Negatif X ditambah 2X. Itu kan X ya. Dikurangi 5X. 1X dikurangi 5X itu adalah negatif 4X. Ini untuk contoh soal yang terakhir, yang nomor 10B. Ya, ini sama dengan nomor 10A. Soalnya setipe. Jadi ini untuk memantapkan pemahaman kalian saja mengenai bagaimana cara menyederhanakan bentuk dari operasi nilai mutlak. Nah, di sini kalian diminta menyederhanakan nilai mutlak dari X dikurangi 3 dikurangi nilai mutlak X. Dengan syarat X-nya berada di antara 0 sampai 3. Ini ya syaratnya. Ini yang harus kita perhatikan. Yang menjadi nanti kunci dalam kita menyelesaikan, menyederhanakan bentuk ini. 0 sampai 3. Nah, jadi kalian ambil sembarang bilangan yang berada di antara 0 dan 3. Ya, kalau bingung kalian buat garis bilangan boleh. Di sebelah kirinya itu 0, di sebelah kanannya itu 3. Bilangan yang ada di antara 0 sampai 3 ini kan bisa 1, kemudian bisa 2, atau bisa bilangan yang lain, terserah kalian. Yang jelas harus syaratnya lebih besar dari 0 dan kurang dari 3. Biar gampang saya ngambil angka 2 saja ya. Saya ngambil angka 2. Jadi tadi kita sudah menentukan kalau mau mengambil angka 2 ya. Jadi ambil sembarang bilangan yang jelas lebih besar dari 0 kurang dari 3, yaitu X-nya sama dengan 2 biar gampang. Kalian mau ambil angka 1 juga boleh. Ya. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, silakan kalian buat kolom oret-oretan di sini. Buram. Saya beri nama buram biasanya ya untuk oret-oretan. Nah, sama seperti yang tadi nomor 10A,
Jadi gunanya kita menentukan angka 2 ini untuk menentukan yang ada di dalam tanda mutlak ini nanti bernilai positif atau bernilai negatif atau malah bernilai 0 ya. Nah, yang pertama kita perhatikan di soal yang memuat tanda mutlak dan ada X-nya itu yang mana saja. Jadi untuk menentukan positif negatifnya. Jelas ini ya. X dikurangi 3 dan X. Jadi yang pertama kita cari X dikurangi 3. Ingat yang ada di dalam tanda mutlak saja. Tanda mutlaknya tidak usah diikutkan. Ini untuk menentukan positif atau negatif. Tadi kita sudah mengambil X-nya sama dengan 2. Jadi kita ganti X-nya dengan 2. 2 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 kan jelas negatif 1 ya. Karena ini negatif 1, maka untuk yang pertama ini bernilai negatif. Jadi yang kita butuhkan itu tandanya saja, positif atau negatif. Kalau sudah kita tuliskan di sini negatif. Nah, kemudian yang kedua yang ada tanda mutlaknya yaitu adalah X. Yang ada di dalam tanda mutlak itu X saja, berarti kita tulis X. Nah, X tadi kan kita sudah menentukan 2 ya, jadi X sama dengan 2. 2 itu jelas bilangan positif. Nah, jadi yang ini kita tuliskan bilangan positif. Kalau sudah sampai sini, gunanya positif atau negatif atau positif ini tadi, seperti yang sudah saya sampaikan ketika menjelaskan penyelesaian soal yang nomor 10A, itu untuk menentukan nanti ketika kurung mutlaknya ini dibuka, apakah dia tetap ataukah dikali negatif, apakah 0 ya. Karena ini negatif, berarti ketika tanda mutlaknya ini dibuka, maka ini kita kalikan dengan negatif. Sama persis seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Yang di dalam kita tulis apa adanya, X dikurangi 3. Ingat ini kurungnya kurung biasa, bukan kurung mutlak. Dikurangi. Nah, karena ini positif, berarti X-nya tetap. Kita tuliskan X. Kalau sudah, tinggal kita operasikan seperti biasa. Negatif kali X, berarti negatif X. Negatif kali negatif 3, berarti positif 3. Nah, ini dikurangi X, tuliskan di sini. Yang X dengan yang X kita operasikan, ini ya, negatif X. Dikurangi X. Utang 1, utang 1 lagi, berarti utangnya kan tinggal utangnya menjadi 2 ya, negatif 2X ditambah 3. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari yang soal nomor 10B. Jadi untuk menyederhanakan soal itu hasil akhirnya itu boleh mengandung X. Jadi tidak harus angka, tidak harus bilangan seperti itu ya. Boleh campuran, ada angka, ada variabel, tergantung soalnya masing-masing. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan nanti kalian kerjakan latihan-latihan soal yang berkaitan dengan nilai mutlak ini. Silakan nanti kalian bisa mendownload video ini untuk diputar berkali-kali kalau kalian belum juga bisa memahaminya ya. Kemudian kalian juga boleh menuliskan pertanyaan kalian jika memang ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Saya rasa cukup demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.